Pak Dani, apa kabar? Siap, alhamdulillah sehat Pak. Nggak nyangka kita ketemu lagi. Iya. Terakhir kita podcast tuh bulan apa ya? Bulan bulan belum yang lalu kayaknya. Iya, Waktu itu kita bahas tentang Wilmar iya. yang menguasai bahan baku minyak Minyak goreng goreng, iya. dan tidak bisa ditembus oleh pengusaha-pengusaha lokal. Nggak bisa, iya. Kabarnya Pak, setelah podcast itu saya dapat kabar. Aha. Ternyata humasnya itu bintang 3. Oh, iya, 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 iya. Pantas ya. Iya. Nah, sampai sekarang gimana kabarnya Pak? Kabarnya saya sih surat sudah dilayangkan sih, gitu. Cuman kayaknya stuck Pak. Stuck ya? Iya, stuck. Dan nggak ada satu respon pun Nggak dari ada. pemerintah ya? Tidak, bergeming. Beku ya? Beku, gitu. Saya lihat Padahal kewajiban pemerintah ya untuk seharusnya gitu kan. membangun kepekaan terhadap Iya. kemajuan pengusaha-pengusaha lokal. Padahal kan itu setiap produksi itu ada kewajiban 30% untuk DMO, kuota Tapi DMO. usaha Bapak sendiri gimana saat ini? Berlanjut Ya, jalan dengan baik? jalan biasa-biasa saja gitu. Artinya belum. Kabar terbaru dari Wilmar Hmm. ini mengenai beras Hmm. yang juga diborong. Iya, Gimana tuh? iya. Beras ini kan sebetulnya termasuk kebutuhan primer, kebutuhan kita semua gitu kan. Nah, karena Wilmar juga di dalamnya ada beras juga, menangani beras gitu. Dan Wilmar itu memang punya mesin yang canggih, punya RMU yang memang sifatnya dari sawah nih, padi. Dia beli dari petani dengan harga tinggi, Pak. Itu alhamdulillahnya Wilmar ini belinya harga tinggi ke petani, gitu. Kalau nggak salah di kisaran 6,8 lah ya gitu ke petani gitu kan. Dengan kondisi Artinya tengkulak ini kan mati berarti, Pak. mati gitu. Bukannya bagus tuh, Pak? Ada yang bagus para petani gitu ya. Memang ini kebijakan, saya kira ada campur tangan pemerintah, ada dari gubernur saya dengar gitu kan. Nah, bagus ke petani. Tapi ada pihak yang memang itu akhirnya tidak jalan. Ada pihak yang memang ada terputus benang merahnya yang biasa mereka ini ngambil dari para petani, menampung dari para petani gitu. Terus kemudian sekarang tidak ada pekerjaan. Siapa, Pak? Termasuk yaitu pengepul, tengkulak yang biasa berhubungan dengan petani. Nah, termasuk penggilingan, Pak. Penggilingan yang tradisional itu mati gitu karena semuanya Wilmar beli ke bawah, langsung ke petani. Wilmar punya tangan-tangan, kaki tangan di bawah gitu. Tapi tengkulak dan penggilingan itu beli berapa, Pak? Kalau harus bersaing dengan Wilmar. Nah, ini hampir sama gitu kan akhirnya. Tengkulak harus sama dengan Wilmar gitu. Kadang-kadang ya dengan Wilmar harus sama, akhirnya bersaingnya di situ. Gitu. Nah, akhirnya ya tadi mau tidak mau gitu kan ngikutin alur Wilmar gitu. Seperti itu ke bawah. Gitu. Iya. Nah, permasalahannya kan kalau misalnya Wilmar ini beli gitu ke bawah, terus kemudian ya hampir ngeborong lah gitu kan. Nah, nanti diproduksi ini kan jadi premium, Pak. Nah, hasilnya ini tidak langsung ke pasar-pasar tradisional, tapi lebih kepada supermarket gitu. Nah, yang memang jangkauannya orang menengah ke atas. Gitu. Tidak dirasakan oleh orang-orang menengah ke bawah. Gitu. Kan kalau kita merasakan beras itu nggak dilihat lagi ini premium, medium gitu kan, atau yang biasa. Yang penting rasanya, tesnya itu dapat. Mau patah 2 misalnya gitu kan. Karena kalau berbicara beras, ini kan ada yang premium, ada yang medium. Premium itu secara tampilan, misalnya brokennya berapa, terus kemudian kadar airnya berapa, derajat sosohnya berapa persen gitu kan. Nah, itu ada takaran, ada ukuran, sehingga mesin yang memang dimiliki oleh Wilmar itu sangat canggih. Itu bisa dari mulai padi basah, kemudian melalui dryer, terus kemudian ada
penggilingan, terus kemudian PK, terus kemudian difilter jadi beras dengan ukuran yang sudah bisa disetel. Iya. Seperti itu, Pak. Nah, ceritanya nih dengan adanya Wilmar di persoalan beras ini, the end of the tengkulak kayaknya, Pak. Iya, di tengkulak ini. Gitu. Sahabat, saya lupa saking asiknya ketemu Pak Dhani untuk mengucapkan salam lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan kembali tamu yang saya hormati untuk bincang kali ini, Pak Dhani, pengusaha di Banten. Jadi sekedar mengingatkan bahwa Pak Dhani pernah kita ajak diskusi untuk mengangkat persoalan bagaimana keterlibatan pengusaha lokal pada persoalan perdagangan pangan di Banten. Dan itu terhambat oleh perusahaan besar seperti Wilmar, dan tidak ada satu terobosan kebijakan dari Pemprov Banten. Sekarang kita coba bahas, Pak Dhani, tentang keberadaan BUMD yang bergerak di persoalan pangan di Banten. Mungkin kita langsung tunjuk pada ABM ya, Pak Dhani ya. Bisa, boleh. Agrobisnis Banten Mandiri. Satu perusahaan daerah yang bergerak di bidang pangan dan dibiayai dari pajak rakyat. Dari APBD. Nah, kalau saya salah mau dikoreksi, Pak Dhani. Siap. ABM ini adalah perusahaan daerah yang tugasnya menstabilkan ekonomi, menstabilkan harga, dan mencoba untuk menggairahkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Banten. Betul nggak, Pak? Betul. Artinya sejauh dari apa yang saya coba uraikan, semestinya hubungan dengan pengusaha-pengusaha di Banten seperti apa, Pak? Harusnya saya hormat dengan keberadaan ABM, dan saya kira nih ada langkah, memang kan belum begitu lama juga ABM, dan saya apresiasi lah adanya perusahaan daerah khususnya untuk pangan. Karena memang saya kira di Banten sangat harus diatur lah pangan ini. Terlebih nanti berbicara nanti bulan Desember, biasanya semua harga-harga pangan itu naik gitu ya. Desember, kenapa di Desember, Pak? Karena cuaca, baik biasanya beras maupun komoditi yang lainnya itu biasanya naik gitu ya. Karena emang cuaca, biasanya ada hujan, terus kemudian banjir, sehingga nih distribusi juga kurang. Panen juga terhambat biasanya karena banjir. Biasanya di daerah Jawa segala macam banjir itu. Itu seperti itu. Nah, tadi keterkaitan antara ABM dengan pengusaha, saya kira ABM ini kan termasuk perusahaan daerah yang bergerak di pangan lah gitu kan. Artinya sebetulnya kita nih di daerah Banten termasuk, saya kira lahan untuk pangan cukup besar, cukup banyak gitu. Padi ini khususnya untuk pangan, padi dari mulai Pandeglang, dari mulai Cikesik, Panimbang, Sobang, Patia, Angsana, Munjul, sampai ke Cimanuk, terus kemudian sampai nyebrang ke Lebak di daerah Wanasalam, daerah Pakidulan, daerah selatan lah kalau kata orang kita nih Pakidulan gitu kan. Itu cukup banyak saya kira. Belum lagi di daerah Tangerang. Tangerang itu Pantura udah jauh mata memandang. Ditambah lagi Serang, saya kira Serang, Kabupaten Serang, dari mulai Tirtayasa, Pontang sampai ke Kasemen gitu kan. Itu terbentang, saya kira padi ini cukup luas gitu. Nah, artinya ini saya kira nih harus dimaksimalkan gitu. Seperti halnya juga termasuk di Pandeglang atau di Lebak, ini potensi untuk penanaman jagung. Di kita banyak perusahaan, Pak. Ada Sel Jedang, ada Pokpan. Terus kemudian artinya pabrik-pabrik itu membutuhkan bahan baku. Dan bahan bakunya apa? Itu jagung, Pak. Saya kira jagung ini cukup mudah untuk ditanam, gitu kan. Nah, ini produksi-produksi kayak gini itu bisa dikoordinir, bisa ditangani oleh ABM sebetulnya. Dimaksimalkan. Seperti misalnya dari dua wilayah, Tangerang dan Serang, kalau misalnya ABM bisa mengadakan RMU, Pak, mesin penggilingan canggih sifatnya, gitu kan. Ini bisa menangani Tangerang dan Serang, ditaruh misalnya di daerah Tanara atau di daerah
Tirtayasa itu sangat potensial saya kira. Daripada terus kemudian yang satunya lagi untuk menangani dari Pandeglang dan Lebak gitu kan. Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Taruh misalnya di daerah Panimbang atau daerah Sobang, itu bisa diakses oleh Lebak dan Pandeglang, itu cukup. Saya kira udah cukup. Jadi untuk stok segala macam kebutuhan pangan khususnya untuk beras gitu kan, ini saya kira tidak kekurangan. Dan ketika misalnya semua panen, itu tidak ini surplusnya bisa ditangani oleh penggilingan itu, ABM gitu. Karena di penggilingan canggih itu ada dryer gitu kan. Kenapa bisa langsung dari sawah, jadi dari padi basah itu bisa langsung dijadikan beras, itu di situ karena melewati ada dryer, pengering. Nah ini kan yang paling penting adalah pengering gitu. Saya pernah dulu, kalau nggak salah saya pernah mencoba beli gabah di daerah Wanasalam. Itu kalau nggak salah di desa Parung Panjang kalau nggak salah. Nah, saya coba di sana beli karena memang di sana itu kan padinya di dalam. Terus kemudian ternyata kan begitu saya beli, besoknya ada hujan dan segala macam, nggak langsung diambil. Dan akhirnya hasilnya tidak bagus. Begitu saya giling, waktu itu saya kasih 500 juta lah untuk beli padi. Dan ternyata hasilnya tidak bagus. Gitu. Akhirnya berasnya nggak bisa dijual secara bagus. Terus kemudian akhirnya saya bawa itu yang namanya gabah langsung ke Subang, ke daerah Compreng di sana, dan ternyata waste-nya banyak, hampir 50%. Gitu. Akhirnya saya tidak teruskan gitu karena memang kondisinya yang tidak bagus. Nah, saya kira ini adalah harus ditangani oleh pemerintah tadi terkait dengan lewat ABM tadi. ABM gitu. Kalaupun misalnya ABM ada anggaran untuk pembelian mesin padi modal yang udah masuk ke ABM dari pemerintah berapa? Saya kurang tahu Pak. Saya kurang tahu itu. Ya paling kalau RMU antara 10 mungkin masih bisa 10 miliar gitu kan untuk menangani apa namanya penggilingan padi yang sifatnya canggih. Dan apa yang Bapak ceritakan nampaknya ABM belum mampu untuk ABM kesulitan Pak gitu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya mungkin karena memang tersandra dengan peraturan, saya nggak tahu juga di dalamnya gitu. Tapi saya berharap itu satu. Jadi yang dimaksud dengan tersandra itu gimana Pak? Ini persoalan kualitas SDM yang rendah di ABM, tidak adanya perencanaan bisnis yang memang mumpuni, atau gerakan ABM ini parsial. Ya sekarang masih lebih ke apa namanya komoditi yang lain lah ya. Gitu. Saya dengar kan ABM hanya jualan melabelkan saja dari produk-produk yang ada. Iya. Misalkan gula dicap merek ABM. Iya. Ya lebih ke trading lah gitu kan sifatnya. Iya. Nah ya makanya saya mendorong gitu kan biar ABM ini apa namanya berdaya guna dalam hal ini. Atau misalnya merger bisa saja apa namanya perusahaan. Nah sekarang Jakarta ini kan semua komoditi menampung semuanya gitu kan. Nah bisa dikolaborasikan antara misalnya kayak food station gitu ya dengan ABM, terus kemudian ada juga mungkin perusahaan daerah di Jawa Barat ini bisa merger gitu kan, bisa kerjasama gitu. Artinya kerjasama kebutuhan di Jakarta ini bisa disupport gitu. Yang jelas saya kira ABM harus berperan, apalagi menjelang inflasi nantinya. Gitu karena pangan ini saya kira sangat penting gitu. Makanya nih saya sarankan gitu kalaupun misalnya oke lah para petani kita saya kira tinggal penanganan saja. Kan di bawah itu ada Gapoktan, ada KTNA gitu kan yang memang ini penanganannya dari Dinas Pertanian gitu atau misalnya dari nelayan gitu yang memang ini ada pembinaan tinggal dimaksimalkan. Kalau mereka kekurangan modal ini ada perusahaan daerah ABM namanya. Tinggal memaksimalkan. Tadi saya katakan terkait dengan padi gitu kan ya. Karena ini bahan pokok dan ini kan kebutuhannya luar biasa di Banten. Jangan sampai ketika surplus nih diambil sama Wilmar, terus kemudian diambil lagi sama banyak Pak. Kalau dulu gitu kan di Cikesik, terus kemudian di Pontang itu banyak truk-truk yang letter T yang
Merek polisi yang Dan ABM belum mampu masuk ke sana, Pak. belum mampu, masih jauh Pak, gitu. Seandainya bisa beli juga belum punya gudang kayaknya. Belum punya gudang, gitu. Belum punya gudang. Karena kebutuhan saya kira, aduh, luar biasa, beras itu luar biasa, gitu Pak. Dan belum punya RMU juga. Belum punya. Ini, saya menyarankan kalaupun misalnya paling tidak 1, 2 lah minimal, gitu kan, ditempatkan di daerah Iya, iya. perbatasan antara Tangerang, Kabupaten Tangerang ke Kabupaten Serang, atau Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Saya kira itu udah Bapak melihat ABM ini rugi atau untung sekarang? ya kalau misalnya mungkin berdasarkan hitung-hitungan kertas, untung mungkin ya. Tapi kalau misalnya untuk sampai ke gaji karyawan dan segala macam, nggak tahu saya itu, gitu ya. Karena saya nggak pernah masuk di urusan-urusan itunya, gitu kan. Di urusan-urusan apa namanya, permodalan, hasilnya dan segala macam saya belum pernah masuk. Tapi saya sebagai orang Banten, saya kira saya lebih senang kalau misalnya ABM itu lebih berperan, Dan lebih saat ini berdaya guna. perannya Masih kurang Pak, masih kurang. tidak signifikan, Tidak signifikan, saya kira. tidak mampu menjadi stabilitator, Ya, tidak mampu menjadi fasilitator, fasilitator, dan tidak mampu menjadi apa, Pak? ya mitra lah dengan pengusaha-pengusaha yang lain gitu kan. Sebagai mitra. Kan di bawah juga ada UMKM, ada petani yang memang harus dikolaborasikan, harus bermitra gitu kan. Iya, karena ABM itu modalnya dari uang rakyat, sebetulnya Harus kembali ke rakyat. harus kembali. Iya, betul. Dan kita juga berhak untuk mengetahui keberadaan ABM Iya, pada posisi yang seperti apa, iya, betul. gitu. Nah, Bapak melihat orang-orang di ABM itu orang-orang yang memang profesional di bidang bisnis atau hanya orang-orang yang masuk karena persoalan-persoalan politik, titip penitip, nepotisme? Ya sebagian ada yang memang dia di bisnis, cuman mungkin saya nggak tahu latar belakangnya, pengalamannya dan segala macamnya gitu. Yang jelas saya nggak masuk di ranah itu, kan saya menyayangkan gitu kan bagaimana caranya ABM ini bisa berjalan, saya kira itu. Dan di antaranya di depan di Banten ini cukup luar biasa kalau misalnya kita dorong pangan gitu. Iya, Karena BUMD kita hanya satu-satunya gitu kan yang pangan itu. Ya kita harus maksimalkan saya kira. Gitu. iya, Yang memang ini masih apa namanya masih perlu didorong lah. iya. Jadi pemerintah juga dalam hal ini ya memang harus ada kebijakan terutama khususnya di bidang pangan. Tadi jangan sampai nanti ada pihak yang dirugikan. Tahun kemarin kalau nggak salah dari orang-orang penggilingan juga ada yang demo ke Wilmar Pak, gitu. Karena memang pekerjaan tahun kemarin gitu. Ada yang demo ke Wilmar. Ada yang demo ke Wilmar. Protes karena penggilingan mereka kemudian menjadi tidak Nganggur, berjalan. tidak berjalan seperti Mestinya itu. seperti apa sih, Pak? Ya harusnya memang jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Kalaupun misalnya ada para petani yang memang dibeli sama Wilmar itu cukup bagus gitu kan. Tapi ada pihak ketiga yang memang akhirnya dirugikan gitu. Nah ini yang harus dicari formulasinya dan siapa yang bisa itu adalah pemerintah gitu. Sebelum ada Wilmar, Pak Dani juga beli beras dari petani. Saya waktu itu saya ada program dan saya punya gudang beras saya di Serang 1, kemudian di Lebak 1 di daerah Aweh dekat Hotel Rahaya. Saya ada gudang di situ. Saya main beras Pak gitu. Dan waktu itu saya support program pemerintah dari Kementerian Sosial. Ya akhirnya saya tahu gitu kan terkait dengan urusan beras. Saya juga punya brand sendiri gitu dari beras itu. Boleh disebut, Pak? Brandnya Cahaya Berkah. CB gitu itu merek beras saya. Tapi sekarang karena memang beberapa hal dari mulai COVID terus kemudian El Nino, kelangkaan beras kita belum jalan. Harapannya saya nanti kalaupun misalnya ada jatah untuk masyarakat dari Wilmar gitu kan, ada kuota beras gitu kan, saya bisa menampung itu yang memang bisa disalurkan ke masyarakat. Mana lebih kejam, El Nino atau
El Wilmar. Karena kalau urusan-urusan itu sama-sama kejam, Pak. Gitu. Tapi aneh kalau cita-cita dari Pak Dhani ini, pemerintah tanpa bisa ikut campur, tidak bisa intervensi untuk mengeluarkan kebijakan yang bisa membuat semua pihak berperan gitu. Iya, saya kira itu mudah, Pak, gitu kan. Jadi ada berbagi peran, apa namanya, pihak ketiga, karena memang gini kan, masyarakat yang tingkat menengah ke bawah, tadi yang saya katakan bahwa menengah ke bawah ini nggak perlu beras premium sifatnya. Yang penting dia punya tes. Kan beras itu setiap daerah itu beda. Nah, semacam di Kalimantan ini berasnya perak gitu. Di Kalimantan itu kebanyakan berasnya perak. Kalaupun dijadikan kupat gitu, kalau di kita kupat ini jadi satu, dibelah juga masih tetap jadi satu. Kalau di Kalimantan kupat itu dibelah itu bisa berantakan gitu. Nah, beda. Terus kemudian Sumatera juga sama. Jawa kebanyakan ya emang lidah kita tesnya emang beda kan. Sekalipun itu patah dua, tetap tesnya kita ada rasa gitu kan beras itu. Beda lagi dengan beras yang dari luar negeri, dari Vietnam, dari Pakistan maupun dari Thailand. Itu secara tampilan bagus, Pak, gitu beras itu. Dan dikatakan mungkin premium. Tapi tesnya kita nggak dapat, nggak ada rasa dan segala macam karena kita kebiasaan gitu ya. Nah itu yang akhirnya produksi Wilmar beras Wilmar ini tidak dirasakan oleh kalangan menengah ke bawah, Pak. Gitu. Nah artinya Wilmar harusnya seperti halnya minyak goreng 30%-nya itu harus disalurkan ke masyarakat yang seperti halnya ada subsidi lah seperti itu. Sementara nggak ada. Jadi yang dikeluarkan oleh Wilmar adalah beras yang sifatnya premium, Pak. Gitu. Yang harusnya kan mediumnya gitu kan harusnya dikeluarkan agar penyerapan dari masyarakat, dari para petani, orang Banten juga merasakan yang kelas menengah ekonomi ke bawahnya seperti itu. Jangan hanya menjual beras itu yang premium, yang adanya di supermarket gitu kan yang sudah dikemas gitu. Itu beras premium, medium, bahan bakunya sama, Pak? Kan sebetulnya kalau berbicara premium, medium ini kan hanya tampilan gitu. Bahan bakunya sama? Bahan bakunya sama. Itu tadi yang bisa membedakan. Kalau yang di Wilmar itu kan mesinnya canggih. Dia bisa disetel, misalnya mau kadar airnya berapa, mau derajat sosohnya berapa, mau brokennya berapa gitu kan. Itu udah bisa disetel. Sementara kalau yang di gilingan yang tradisional itu sudah nggak bisa gitu. Sehingga ketika digiling, kita nggak pernah tahu nih brokennya berapa, beras yang pecahnya. Kalau di Wilmar sudah bisa disetel, Pak. Itu membedakan rasa, Pak? Bukan, yang membedakan tampilan. Tapi rasa sama? Kalau rasa sama, makanya kan kalau menengah ke bawah, yang penting rasa gitu, seperti itu. Kalaupun misalnya ada patah-patah dua gitu kan, atau misalnya yang utuhnya hanya beberapa gitu kan, seperti itu. Tapi kalau klasifikasi beras itu tidak masuk di yang premium gitu. Apalagi sekarang kan headnya beras sudah cukup, kemarin Mendag udah di atas 12 lah yang medium gitu ya, 12,9 kalau nggak salah. Nah tinggal mungkin saya kira dari pemerintah ini harus mengeluarkan Wilmar ini, bagaimana caranya mengeluarkan yang memang 30% untuk masyarakat di tingkat bawah. Jangan hanya memproduksi untuk beras yang premium, sehingga beberapa masyarakat ini yang tidak bisa menjangkau, tidak bisa membeli, gitu, seperti itu. Itu yang saya kira pemerintah harus bisa membagi itu, gitu. Seperti halnya kuota minyak itu kan ada, setiap produksi itu 30% harus dikeluarkan DMO, gitu. Ya semacam dia lebih murah, ada subsidi lah, gitu kan. Nah ini bisa dirasakan. Jangan hanya dia menyerap beras terus kemudian diproduksi secara premium, gitu. Ini masyarakat bawah nggak bisa. Akhirnya itu tadi. Nah saya dikhawatirkan begitu surplus, ini kan diambil sama Wilmar.
terus Wilmar disebarkan ke seluruh Indonesia. Kemudian kekurangan beras. Kadang-kadang kita kalau misalnya panen berapa bulan, setelah itu sudah tidak ada lagi gitu. Beras ini kurang di Banten. Sehingga akhirnya di beras ini bisa didatangkan dari Kerawang gitu kan. Jadi sementara ketika surplus banyak truk-truk dari Kerawang yang nongkrong dibawa ke sana. Nah, ketika tidak ada beras, kita cari ke daerah Kerawang, daerah Subang gitu. Jangan sampai seperti itu tuh. Pak Dhani ingin bilang bahwa Banten itu tidak memiliki kendali, tidak memiliki kemampuan menstabilitaskan pangan dan mengelola pangan. Ya. Betul ya? Ya. Baik Pemprov maupun ABM-nya. Iya. Karena saya kira ini penanganan secara, jadi saya melihat ketika misalnya ada program-program juga hanya sifatnya ya udah program itu berjalan, program itu memang turun gitu kan. Jadi, untuk tindak lanjutnya pengendalian inflasi juga sebetulnya ya seharusnya kan begini. Oke, dari mulai tanam dikawal, terus kemudian marketnya kemana. Itu kan akhirnya masyarakat ada satu semangat lah gitu, kesemangatan. Seperti yang saya contohkan begini. Saya pernah ke Lampung. Di Lampung itu ada sentra singkong yang memang itu untuk tapioka. 1 hektar itu kurang lebih modal di angka 7-8 juta. 1 hektar tanam singkong. Tanam 2 bulan, 3 bulan, pemeliharaan setelah itu sampai 8 bulan, itu dibiarkan panen sampai 8 bulan. Nah, ketika dijual, itu hanya kurang lebih di 7-8 juta, 14-15 juta. Artinya keuntungannya itu di angka 7 juta atau 8 juta, kisarannya seperti itu. Dengan kurun waktu sekitar 8 bulan. Artinya cukup rentangnya cukup panjang. Tapi karena memang ini ada kepastian market, ada kepastian pasar, akhirnya mereka juga senang. Ada pemikiran seperti itu. Nah, saya kira penerapan di Banten juga sama. Ketika misalnya oke lah, market ada, kalaupun misalnya mau tanam jagung, tinggal penanganan dari ABM, seperti apa penanganannya. Petaninya ada Dinas Pertanian, gitu. Untuk market, permodalan, gitu kan, ada ABM. Saya kira untuk pihak keduanya. Kalau kita kembali ke awal, Pak Dhani bilang ABM hanya bisa trading. Itu satu fungsi yang minimalis atau masih minimalis. Saya kira masih minimalis gitu kan, belum ya kita lihat kayak semacam di BUMD yang lain cukup pengelolaannya memang udah besar, udah luar biasa. Bisa menyerap hasil bumi di Banten itu mendorong, terus kemudian ya menyerapnya itu kan kita ada pabrik yang tadi saya katakan tadi, ada Vokpan, ada Sel Jedang gitu. Ini kebutuhan jagung di kita nih gitu kan luar biasa untuk ke itu aja. Apalagi jangan di ABM itu bisnisnya motivasinya pribadi-pribadi kalau ya dijadikan program. Saya nggak tahu kalau itu ya. Nah, kemudian saya juga tertarik untuk ngebahas inflasi. Ya. Kalau apa yang diuraikan Pak Dhani, inflasi ini berarti ketika dikatakan berhasil di Banten, itu adalah keberhasilan di angka statistik dan simbol kayaknya ya. Operasi pasar. Betul. Misalkan operasi pasar telur, ya kirim ke pasar misalkan berapa kilo, foto-foto. Iya. Tapi sesungguhnya daya beli masyarakat itu semakin lemah. Iya. Iya, saya kira kalau memang penanganannya betul-betul ditangani gitu ya, dengan terstruktur, terus kemudian terprogram gitu kan, yang memang ini benar-benar serius, saya kira tidak ada yang sulit lah gitu ya. Kita ini di Banten cukup punya potensial gitu ya, punya untuk mengembangkan pangan, apalagi sekarang udah zaman canggih, saya kira banyak alat yang memang bisa
jalankan gitu, alat-alat yang memang ini misalnya satu wilayah bikin sentra pisang misalnya di daerah Cibaliung di sana, ini cukup potensial di sana gitu. Terus kemudian kopi juga udah menarik gitu kan. Yang lain saya kira ini tinggal penanganan secara serius Pak gitu. Nah artinya tetap pemerintah juga dalam hal ini turun tangan gitu di bawah ABM yang memang tadi untuk market gitu seperti itu. Nah, Tinggal kolaborasi Banten, Jakarta. Kan kita penyangga ibu kota gitu kan. Kebutuhan di Jakarta cukup luar biasa. Di Banten sendiri banyak. Nah, pada ini nggak kerasa nih waktu kita sudah mendekati. Iya, siap. Saya ingin komentar Pak Dhani. Saat ini apa yang dianggap lemah dari ABM? Satu kemungkinan ya, karena ABM ini terbentur dengan aturan. Maksudnya gimana Pak Dhani? Ada aturan-aturan mungkin aturan-aturan karena memang perusahaan daerah lah ya. Beda dengan saya seorang swasta, saya sih mau gaya seperti apa juga oke-oke aja gitu. Nah ini mungkin agak kakunya di situ. Contohnya? Akan mau melangkah juga kan karena memang dia bikin ya sebetulnya kalau misalnya berjalan dengan pada tracknya nggak usah takut saya kira gitu kan. Saya kira nggak perlu takut kalau kita berjalan berdasarkan tracknya gitu ya. Itu satu, berjalan aja gitu di jalan yang benar gitu. Selama ini jalan mereka salah. Takutnya begitu, takut salah gitu seperti itu. Karena berbicara ini kan perusahaan daerah, itu kemungkinan saya melihat seperti itu, sehingga dia ngambil langkahnya itu agak ragu-ragu, gitu, takut salah lah segala macam kayak gitu. Seperti itu. Tapi saya sarankan jalankan saja selama. Yang kedua, kelemahan terkait dengan ya memang masih baru ABM kita Pak. Itu perlu. Berapa tahun sih usianya? Baru masih zamannya Pak WH ya kemarin itu. Pada zaman Pak WH 2 tahun apa berapa tahun itu 3 tahun gitu. Jadi masih baru. Tapi seharusnya sudah bisa jalan dengan potensi yang ada gitu. Nah ketiganya tinggal SDM saya kira gitu kan. SDM yang memang benar-benar orang yang memang ya pengusaha. Itu yang punya. Kalau sekarang banyaknya politisi kalau di dalam. Gimana menurut kalian? Ya nggak boleh Pak kalau misalnya kalau apa namanya? Di ABM ini banyak pengusaha atau politisi? Harusnya pengusaha Pak, harusnya. Biar bisa mengembangkan dengan baik. Tapi sekarang lebih banyak politisi kali. Saya nggak tahu. Oke. Gitu Pak. Dan terus bermasalah kelihatannya. Iya. Ya, Pak Dhani makasih banyak sudah mau berbagi dengan Banten Podcast. Insya Allah sahabat, ini banyak masukan dari Pak Dhani tentang persoalan ABM, persoalan ketahanan pangan, persoalan bagaimana pemerintah harusnya lebih bijak dan adil untuk memberikan ruang dan peran pada pengusaha. Dan satu lagi yang terpenting, bagaimana perubahan terhadap ekonomi bisa terjadi karena leading sektornya adalah pemerintah. Iya, betul. Itu sahabat, dan kita jumpa lagi dengan Pak Dhani di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.